masing-masing huruf itu punya makna tersendiri, ya. Yaitu masing-masing huruf itu punya makna tersendiri, ya. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mardida TV, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membawakan suatu segmen yaitu formula kehidupan. Semoga teman-teman di sini harinya diberikan keberkahan dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan gitu ya teman-teman. Di sini teman-teman pernah nggak sih kebingungan gitu? Apa sih sebenarnya kita hidup itu untuk apa sih gitu? Di sini saya tentu aja nggak akan sendirian. Saya bersama Pak Prof Samsuri, tapi sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Alvinur Hakim Purnama dan silakan Bapak memperkenalkan dirinya. terima kasih atas kesempatan ini. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Bapak mendapatkan tugas, ya, dari pengelola Mardida TV ini untuk menyampaikan satu hal, yaitu tentang formula kehidupan. Jadi kita itu di dunia itu punya tugas, ya. Nah, pada kesempatan ini supaya mudah diingat, ya, Bapak akan menyampaikan apa tugas kita sebagai manusia atau apa tugas hidup itu, ya. Nah, hidup ini adalah formula yang terdiri dari 5 huruf, yaitu H, ya, I, D, U, dan P, ya. Pertama ada H. Hidup itu adalah untuk menghadapi masalah, ya. Setiap orang, besar, kecil, kaya, miskin, pejabat, rakyat, pasti akan menghadapi masalah, ya. Tugas kita yaitu untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi, ya. Seperti dalam peribahasa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap masalah juga pasti ada solusinya, ya. Tapi solusi itu harus kita cari, ya. Harus kita usahakan, ya. Sebenarnya setiap manusia itu bisa memecahkan masalah, ya. Mengapa? Karena kita sudah oleh Allah itu diberikan bekal, yaitu kemampuan berpikir kita, ya. Kemampuan hati nurani kita, ya. Kemampuan kita berkomunikasi dengan orang-orang lain. Nah, sehingga setiap masalah bisa dipecahkan. Lebih-lebih ada ayat mengatakan, ya, bahwa Allah tidak akan memberikan masalah atau apapun juga, ya, yang melebihi kapasitasnya, ya. Jadi kapasitas kita misalnya lulusan sekolah dasar, pasti akan diberikan masalah, yaitu ya sebagai seorang yang lulusan sekolah dasar. Kalau kita sudah level SMP, SMA, tentu akan diberikan masalah sesuai dengan levelnya. Nah, anak yang sudah mahasiswa, ya, pasti akan mendapatkan masalah lebih besar dibandingkan lulusan SD atau SMP. Tapi intinya, setiap orang asal mau memanfaatkan potensi dirinya akan mampu memecahkan masalah apapun juga. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua itu I, ya. I itu singkatan ingat kepada Allah, ya. Ingat perintahnya, laksanakan. Ingat larangannya, jauhi, ya. Insya Allah, ya. Apabila kita melaksanakan fungsi tersebut, ya, pasti, ya, kita akan bisa memecahkan masalah apapun yang kita hadapi. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah pasti dapat pahala, ya. Kalau kita misalnya menghindari apa yang dilarangnya juga akan mendapat pahala, ya. Oleh karena itu pasti kita akan hidup dengan baik, ya. Dihidupkan. Dan yang ketiga itu D, ya. D itu singkatan doa dan mendoakan, ya. Jadi kita wajib berdoa. Kenapa? Ya, karena kemampuan kita itu kan terbatas, ya.
Tapi jangan hanya berdoa untuk diri sendiri ya, berdoakan untuk orang lain. Itu juga akan dapat pahala ya. Siapa orang lain itu? Tentu yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita, para pemimpin kita, supaya melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin yang baik. Doakan oleh kita. Nabi kita ya. Kalau Nabi kita membaca salawat ya. Salawat itu adalah mendoakan Nabi pada sebenarnya untuk kita ya. Kalau kita baca 1 kali salawat, katanya akan dikembalikan pada kita itu sebanyak 10 kali lipat. Ya. Nah, jadi penting sekali ya, doa dan mendoakan. Yang ketiga ya, yaitu U. U itu singkatan usaha. Ya. Kita wajib usaha. Usaha itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh, ya, tapi juga secara cerdas dan secara tuntas. Ya. Jadi jangan asal-asalan kalau usaha ya. Jangan hanya menggunakan kekuatan fisik, tapi juga kekuatan pikiran dan hati. Ya. Dan juga harus sampai selesai ya. Maaf saudara kita, tukang beca, kerjanya sangat keras ya. Tapi yang digunakannya hanya satu potensi, itu fisiknya. Dan ternyata hasilnya kecil sekali ya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang optimal, fisik ya, non fisik, itu otak kita dan nurani kita harus kita manfaatkan. Dan kemudian yang keempat, kan usaha harus keras dan cerdas ya. Yang kelima itu kayaknya itu pikiran harus positif, harus optimis ya. Jangan pesimis ya. Coba kalau orang itu berpikir pesimis ya, lebih-lebih negatif ya, itu sebenarnya menghalangi kita untuk mendapatkan sukses ya. Sukses itu akan diperoleh apabila berpikir positif. Oh, usaha kita itu tidak akan sia-sia ya. Usaha kita itu sepanjang legal ya, tidak melanggar hukum ya, dilakukan yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itulah secara garis besar ya. Formula kehidupan yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini, yaitu apa hidup itu dan bagaimana kita menghadapi hidup yang kita hidupi tadinya. Tidak barangkali. Mungkin ada pertanyaan? Ada Pak, kan mungkin ini kali ya cara menghadapi masalah terlebih dahulu ya kali ya Prof. Ya. Mahasiswa di sini kan banyak nih mempunyai masalah. Ya. Contohnya mungkin masalah yang tugasnya yang selalu ditunda-tunda gitu kan. Dan mungkin ada juga masalah yang dari dirinya sendiri yang merasa malas gitu dengan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan gitu. Nah, bagaimana caranya solusi gitu kan untuk mahasiswa ini agar bisa kembali bersemangat dalam membawakan kehidupan dia yang sehari-hari itu Pak. Ya. Pertama harus sadar ya, Anda menjadi mahasiswa karena punya satu keinginan kan? Betul. Ingin jadi sarjana, jadi orang yang terpelajar. Setelah selesai ingin dapat pekerjaan ya. Dan pekerjaannya yang bisa mendapat penghasilan yang gede ya. Itu wajar-wajar saja ya. Oleh karena itu harus bersungguh-sungguh ya. Jadi kalau kita menghadapi tantangan, jangan dihindari, harus dihadapi. Memang banyak ya tantangan yang dihadapi oleh para mahasiswa ya. Pertama tantangan edukasi ya. Kita harus kuliah tepat pada waktunya ya. Kita harus melaksanakan tugas ya, membuat makalah dan sebagainya. Kita harus diskusi ya. Mungkin juga kita harus punya tempat tinggal yang baik ya, untuk kos dan sebagainya, itu masalah ya. Mungkin juga di jalan kita juga misalnya jauh dari rumah kita ke kampus ya, pasti akan ada masalah ya. Betul. Kalau kita hadapinya dengan penuh ketenangan dan penuh optimisme, masalah itu kecil ya. Nah, karena masalah itu kita anggap kecil, maka kita akan bisa bekerja dengan baik. Ya. Jadi jangan pesimis ya, jangan negativisme ya, tapi harus positivisme ya. Insya Allah dengan sifat yang seperti itu, masalah yang akan kita dihadapi itu tidak menjadi masalah ya. Justru merupakan satu tantangan yang sangat mudah untuk ditanggulangi. Ya. Nah, kita kan tidak sendirian ya, kita punya teman-teman yang sana kerjasama dengan teman-teman kita ya, dalam berbagai hal ya. Lalu ini zaman sekarang itu ya zaman yang penuh dengan kemudahan ya. Ya. Jadi dengan
EI atau apa namanya gitu ya. Itu setiap masa itu bisa ditanyakan sama dia ya, Oh iya, ya. oh iya. Bisa jawab apa saja gitu ya. Apakah masalah pribadi, masalah ilmu pengetahuan, masalah politik ya. Iya, iya, Dan betul, EI betul. itu ada tuh ya. Iya, iya. Guru kita itu sekarang itu bukan hanya guru yang fisik dihadapi di dalam kelas ya. Guru kita dan EI itu bukan main yang hebatnya ya. Nah, jadi zaman sekarang itu mendapatkan ilmu dan pengetahuan itu sangat mudah. Yang sulit biasakan kita diskusi. Ya. Bapak pernah mendapat pengalaman belajar di luar negeri di Amerika Serikat. Ya. Masya Allah. Kenapa lulusan mereka itu lebih hebat dibandingkan kita? Ya. Nah ini barangkali bisa dengar ini oleh pemerintah juga ya. Di sana mata kuliah itu sedikit. Ya. Satu semester itu hanya 4 mata kuliah. Ya. Coba di kita mau sampai 10 mata kuliah, gimana belajarnya? Ya. Betul. Kita mah ingin serba tahu, tapi tahunya serba sedikit. Nah gimana ini? Orang tahunya banyak, serba sedikit. Kapalang, itu dia. Ya. Di Amerika itu sedikit mata kuliah, tapi mendalam. Ya. Dan yang kedua, kelebihan mereka itu ya. Pada waktu kuliah itu ada 2 dosen, dosen pembina dan asisten dosen. Ya. Kalau dosen pembina itu adalah memberikan konten baru. Kalau waktu 2 jam, 1 jam memberikan konten baru. Yang 1 jam lagi ada diskusi, ya. Nah pada saat itu rame ya, antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan asisten ya. Dalam diskusi itu ada ketentuan boleh ngotot sepanjang pertama punya dasar teori dan kedua punya dasar fakta. Kalau kita dibiasakan demikian, maka para mahasiswa itu otaknya itu akan berkembang. Ya. Ngapalkan itu bukan mengembangkan otak itu ya, membebani otak. Ya. Betul, kalau otak ingin berkembang harus diskusi. Ya. Ada lagi? Ada Pak. Kalau misalkan mahasiswa ini nggak jebak dalam kesehariannya yang sering mengeluh gitu. Nah, gimana cara menghadapi masalahnya biar nggak terjebak dalam keluhan-keluhan itu gitu. Jadi dia itu gimana ya sebutannya tuh, punya masalah tapi dia tuh mengeluh mungkin emang hal yang dasar, tapi dia tuh mengeluhnya itu hampir setiap hari dan dia tuh nggak mencari solusinya gitu. Nah, contohnya mengeluh apa ini? Mengeluhnya kayak, aduh besok ada tugas banyak gitu. Tapi kayaknya scroll TikTok dulu deh, nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Itu mungkin salah satu contoh mengeluhnya gitu. Ya kayak gitu. Mungkin bapaknya mungkin ada suatu saran gitu, bagaimana cara mahasiswa itu biar nggak selalu terjebak dalam keluhan-keluhan kayak gitu. Iya. Kan sudah Bapak katakan ya, kalau kita bersikap optimis ya, bersifat positif ya, masalah itu akan lebih mudah ditanggulangi ya. Tapi kalau belum apa-apa dianggap sesuatu itu sangat besar ya, dan berat ya, ya ini akan melemahkan kita. Jadi jangan melemahkan diri sendiri dengan mengatakan bahwa tugas-tugas itu berat, ringan ya. Suatu tugas itu ya, karena manusia itu punya potensi besar ya. Potensi otak manusia katanya terdiri dari 100 biliar sel ya. Kalau digunakan ya, itu kita itu bisa mengerjakan yang sangat berat ya. Tapi apabila tidak digunakan, ya memang itu tidak ada manfaatnya ya. Nah oleh karena itu biasakan berdiskusi dengan teman-teman. Jadi kalau ada masalah itu jangan hanya dipendam oleh diri sendiri. Kan anak kuliah itu tidak sendirian kan? Harus punya tim ya. Harus punya tim kerjasama ya. Bapak lihat ini ada kelebihan di ITB ya. Di ITB itu begitu mereka masuk ke dalam perkuliahan, itu masih itu di kelompok-kelompok. Ada kelompok 5 sampai 6 orang. Itu sudah kerjasama mereka itulah. Bapak tahu persis itu karena anak Bapak kuliah di sana gitu ya. Nah katanya dengan tim mereka itu dibimbing oleh para dosen, itu sampai selesai kuliah kerjanya itu tetap bekerja sama dengan tim yang tersebut ya. Oleh karena itu kita juga membiasakan ya, kita punya kelompok-kelompok kecil di mana kalau ada masalah itu tidak ditanggulangi sendiri ya. Sesuatu itu kalau dihadapinya itu akan terasa berat ya. Tapi kalau bersama dengan teman itu sebenarnya ringan-ringan saja ya. Nah oleh karena itu jangan pesimis, harus optimis. Pesimis berarti merugikan, optimis berarti menguntungkan. Kan harus cari untung, bukan cari rugi kan? Betul. Ya, oke. Gimana? Mungkin pertanyaan selanjutnya itu kan tadi di hidup itu ada yaitu ingat Allah gitu kan. Ya. Nah,
kenapa nih orang baru banget gitu ya, banyak orang gitu mengingat Allah itu pada masa susahnya, tapi pas masa senangnya itu dia tuh lupa gitu. Ya. Nah, menurut Bapak gitu ini bagaimana sih biar orang kayak seperti ini tuh selalu sadar tentang kehadiran Allah itu, Pak? Ya. Ya tadi ya, jadi kalau manusia itu ingin sukses ya, tentu harus ingat kepada Allah ya. Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan bekal kehidupan ya. Kita punya perangkat keras yang sangat hebat ya, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan dan sebagainya ya. Itu karunia dari Allah ya. Ada perangkat lunak ya, yaitu otak kita ya, pikiran kita ya, hati nurani kita ya, semangat kita ya. Iya, betul. Itu nafsu, itu semangat ya. Manusia tanpa nafsu itu tidak akan bergerak maju ya. Nah, itu harus disyukuri ya. Nah, jadi kewajiban kita itu pertama bersyukur, itu berterima kasih pada Allah yang telah memberikan karunia begitu besar. Yang kedua yang namanya surga dimanfaatkan ya. Punya otak gunakan untuk berpikir, untuk memecahkan masalah ya. Diberikan hati nurani juga dimanfaatkan. Diberikan nafsu, itu semangat ya. Jadi nafsu itu semangat juang ya. Kalau manusia tanpa nafsu tidak akan berkembang ya. Dan adanya nafsu, maka manusia itu makin lama makin maju ya. Nah, jadi jangan lemah ya. Jangan melemahkan diri sendiri. Katakan aku kuat ya. Aku hebat ya. Nah, ingat para pemimpin kita ya. Yang Bung Karno, gantungkan katanya cita-citamu di bintang-bintang ya, di langit tinggi. Kalau tidak berhasil nanti nyangkut di salah satu bintang kan. Nah, terus begitulah ya. Jadi cita-cita mah harus besar, harus tinggi ya. Dan harus yakin ya. Lebih-lebih kita di negara merdeka ini ya. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk jadi apa saja ya. Anda punya kesempatan jadi presiden ya, jadi menteri ya, jadi direktur perusahaan besar ya. Asal kita memang mau memenuhi persyaratannya. Makanya bersungguh-sungguhlah sekali belajar ya. Belajar ilmunya, diskusi biasakan ya, kerjasama dengan teman-teman ya. Insya Allah itu akan mudah ke depan Anda supaya punya peran ya. Masa depan itu punya anak sekalian ya. Ya. Mau di bapak maka itu sudah selesai ya tugasnya ya. Paling-paling menyampaikan pengalaman seperti sekarang ini ya. Betul. Ya. Ada bisa ada? Masih banyak sih Pak ya. Ini mungkin ada lagi nih di I lagi. Apa mungkin gitu seseorang kelihatan sukses secara duniawi tapi gagal secara spiritualnya gitu Pak? Ya memang tugas kita kan seperti dalam doa sapu jagat kan. Robana atina fi dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Kita mohon pada Allah bahagia di dunia, mendapat surga di akhirat, dijauhkan dari api neraka ya. Memang setiap orang bisa melakukannya. Nah, oleh karena itu ya perintah Allah dilaksanakan. Antara lain ya, kan kita punya kewajiban dalam hidup itu ya. Ada yang kewajiban, ada yang sunnah ya. Jadi yang wajib itu wajib misalnya kita sholat ya. Laksanakan ya. Yang wajib kalau tidak dilaksanakan ada sanksinya ya. Sholat juga ada sunnahnya ya. Misalnya sholat qobla ya, sholat tahajud ya, sholat hajat ya, sholat isyraq ya. Dilaksanakan itu akan mendorong kita untuk lebih berkembang dan lebih maju ya. Nah, itulah dilaksanakan. Yang wajib juga misalnya puasa ya. Puasa. Nah, ada puasa sudah Senin Kamis. Itu akan mendorong kita menjadi orang yang handal ya, tangguh ya. Kemudian juga ada kewajiban sosial ya, sedekah misalnya. Kalau uangnya banyak itu zakat wajib ya. Tapi yang sedikit biasanya ya kita melakukan sedekah. Biasakan tangan di atas ya. Kalau orang yang biasakan tangan di atas, dia memang akan di atas ya. Lebih terhormat ya. Jangan suka menadahkan tangan meminta kepada manusia. Mintalah hanya pada Allah. Allah yang kayanya ya. Manusia kan tidak ada yang kaya ya. Betul. Jadi kekayaan manusia itu hanya pinjaman ya. Betul. Kalau dia mati tidak ada dia ke dalam kubur kan. Iya. Kalau para konglomerat tuh punya harta ratusan triliun rupiah, mati nggak dibawa ya. Mubazir lah ya. Terlalu banyak itu kalau dia manfaatkan dengan mubazir ya. Tapi memang kita jangan jadi orang miskin ya. Para sahabat juga kaya tuh ya. Tapi kayanya dengan cara yang legal ya.
Nah sekarang banyak orang kaya dengan korupsi, dah itu mah Waduh. tidak baik Iya, itu mah ya. betul. Tidak akan Tidak dicontoh. barokah ya. Ya, Apalagi lanjut kali ya ke selanjutnya. Hidup tadi tuh berarti HI, sekarang D-nya. Doakan dan mendoakan tadi Ya. tuh D-nya. Terus gimana menjelaskan doa yang belum dikabulkan dalam waktu yang lama, Pak? ya. Kan Allah mengatakan uni astajib lakum ya. Betul. Berdoa padaku dan aku akan mengabulkan Iya, ya. iya. Setiap doa itu kalau sungguh-sungguh memintanya ya, Hmm. itu akan dikabulkan oleh Allah. Hanya pelaksananya ada 3 opsi ya. Langsung dikabulkan ya. Yang kedua mungkin ditangguhkan. Yang ketiga diganti dengan yang lain ya. Jadi yakinlah Allah itu sangat maha pengasih dan maha penyayang pada kita ya. Kalau kita memintanya sungguh-sungguh ya, itu akan dikabulkan. Jangan asal-asalan ya. Iya. Dan doa itu harus dipahami ya. Maaf seringkali itu ada ustaz itu memimpin doa dengan bahasa Arab ya, panjang gitu ya. Tapi banyak yang tidak dipahami isinya. Bukan tidak bermanfaat, barangkali tidak optimal itu Pak itunya ya. Jadi doa sudah harus betul dipahami oleh kita. Kan itu keinginan kita ya. Ya. Masa kita mengucapkan baik tidak ngerti apa yang kita minta ya. Betul. Jadi memang doa itu ada saat-saat berdoa ya. Misalnya sedang berpuasa berdoa itu makruh ya. Kemudian dalam sholat tahajud itu makruh ya. Sedang dalam perjalanan itu makruh ya. Sedang misalnya langit dor-dor ya, ada hujan lebat, berdoa itu makruh ya. Jadi ada saat-saat tertentu yang doa itu sangat makruh ya. Terutama kita juga harus mendoakan orang lain. Berdoalah untuk orang tua kita ya, pada guru-guru kita, dosen-dosen kita, para pemimpin kita lah. Doakan pemimpin kita itu supaya amanah ya. Betul. Jangan hanya ya memimpin untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya sendiri ya. Kalau sudah jadi pemimpin berarti dia itu akan menghibahkan tenaga pikirannya untuk kepentingan orang lain ya. Termasuk Anda ini calon pemimpin ya. Betul. Ya, harus ada keinginan menjadi pemimpin yang amanah ya. Jangan pemimpin yang dolim ya, hanya mementingkan diri sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi kan ngomongin soal doa, gimana cara kita berdoa nih ya. Nah gimana sih adab dan kualitas doa biar kita tuh dampak spiritualnya itu kuat gitu? Ya tadi apa katakannya, pertama doa itu harus sepenuh hati ya. Dari hati nurani kita mohon kepada Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ingat Allah itu sangat dekat ya, lebih dekat dari urat nadi kita ya. Dan juga Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah padaku dan aku akan mengabulkan. Jadi asal kita sungguh-sungguh mintanya, tentu saja tidak satu kali doa langsung dikabulkan ya. Sebab Allah juga akan memuji ya. Betul. Sungguhan atau tidak ya. Kalau hanya satu kali saja berarti doanya tidak sungguh-sungguh, berkali-kali ya. Kemudian sambil menangis kalau perlu ya. Minta kepada Allah ya supaya dikabulkan ya. Dan juga doanya doa yang baik ya. Bukan berdoa untuk mencelakakan orang lain ya, tapi doa untuk kepentingan diri sendiri yang baik dan juga untuk kepentingan orang lain. Insya Allah ya, setiap doa yang baik itu akan diperhatikan oleh Allah. Allah bersama kita dimanapun kita berada ya. Allah sangat dekat ya, lebih dekat dari orang tadi kita ya. Itu diyakini oleh kita. Baik, mungkin selanjutnya ada lagi ini dari saya sendiri sih ini ya. Pertanyaannya itu, apakah tujuan hidup manusia itu bersifat tunggal atau bertahap gitu Pak? Kan dari Pak katakan tujuan umum kita itu bahagia di dunia, dan mendapat surga di akhirat. Okay. Tentu saja bahagia itu macam-macam lah profesi kita ya. Ada yang menjadi pegawai, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politisi ya, betul. Jadi seniman, boleh yang manapun juga ya. Asal apa yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Silakan ya, sesuai dengan keinginan kita ya, kemudian keahlian kita, kesukaan kita ya, bekerjalah ya. Jadi politik bagus ya, jadi penguasa bagus, jadi pengusaha juga bagus ya. Bekerja pada orang lain juga bagus ya. Dan jadi sepanjang memang apa yang kita kerjakan itu adalah bermakna kebaikan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Nah Pak, kalau misalkan kita tuh ada suatu usaha gitu nih ya, terus tiba-tiba gagal gitu si usahanya itu. Nah itu tuh karena kitanya belum maksimal dalam berusahanya atau
karena itu tuh proses dari apa ya sebutannya teh? Proses dalam pengembangan diri atau gimana gitu. Jadi usaha itu sebenarnya tidak ada yang gagal ya. Setiap orang yang berusaha itu pasti akan mendapatkan manfaat ya. Ada manfaat positif, ada manfaat negatif ya. Yang positif berdapat untung ya, negatif itu rugi ya. Kita evaluasi diri ya. Kenapa kok rugi gitu ya? Oh, iya. Ya mungkin apa yang kita jual itu bukan barang yang bermanfaat ya. Mungkin yang kita jual itu ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat kalau kita berjualan gitu ya. Ya. Jadi kalau kita produksi ya produksi itu harus produksi yang betul-betul misalnya memberikan manfaat pada orang lain ya. Jadi sebenarnya enggak ada yang tidak berhasil ya. Hanya ada berhasil positif, ada negatif. Yang negatif harus evaluasi diri. Kenapa kok rugi? Kenapa orang lain bisa berhasil kita tidak berhasil ya? Ya. Pasti ada beberapa faktor ya menyebabkan kita itu tidak berhasil. Yang kedua mungkin tidak sungguh-sungguh ya. Kalau kerja asal-asalan pasti tidak berhasil ya. Kalau kerja sungguh-sungguh pasti ada hasilnya ya. Nah oleh karena itu memang dalam kehidupan itu ya tidak bisa cespleng ya, sekali lempar sekali berhasil ya. Harus berkali-kali melemparnya ya. Kan dalam berpuasa juga tidak hanya 1 hari ya, 1 bulan ya, berpuasanya ya. Anda juga sarjana itu 4 tahun. Betul. Nah, jadi ada proses. Ada proses, tidak ujug-ujug ya. Tidak simsalabim itu hanya ada dalam dongeng lah, simsalabim lah ya. Betul. Dan kehidupan nyata mah ada satu proses yang harus kita lalui, hadapi dengan sungguh-sungguh. Insya Allah ya, Anda akan berhasil apabila khusus manjada katanya. Saya bersungguh-sungguh dia itu akan mendapatkan sukses. Oke, berarti ada sih ini 2 lagi kali Pak ya. Karena habis itu kita langsung masuk penutupan. Mungkin kita langsung ke segmen bagian yang terakhir ini yaitu berpikir positif dan optimis. Pikiran positif dan optimis tadi Bapak sampaikan juga. Apakah bagaimana iman memengaruhi cara seseorang memaknai penderitaan, Pak? Ya. Penderitaan itu sebenarnya itu ujian, ya. Jadi makna ujian itu ada 2, ya. 1 karena kita punya dosa, ya. Allah menghukum kita, ya. Kedua, kita ujian itu karena kita akan diangkat derajat kita, ya. Seperti anak ini di kampus ini kan, setiap misalnya selesai perkuliahan itu kan ada ujian perkuliahan, ya. Itu kan menyusahkan, ya. Betul. Harus belajar sungguh-sungguh, ya, kurang tidur dan sebagainya. Kan tujuannya itu supaya kita diangkat, ya, supaya kita lulus, ya. Nanti pada akhir perkuliahan ya harus buat skripsi, nanti ada ujian skripsi ya. Ikan semua itu penderitaan juga, seolah-olah gitu ya. Tapi tujuannya itu adalah supaya Anda itu berhasil, ada peningkatan. Yang tadinya hanya sebagai mahasiswa sekarang jadi sarjana ya. Ya. Jadi jangan takut, harus ada bersungguh-sungguh ya. Hanya dengan ujian manusia itu akan berubah kondisinya dan peringkatnya ya. Memang ada orang yang berdosa, pasti Allah itu dia akan membiarkan, akan diberikan ujian ya, yang berupa hukuman dan penderitaan ya, supaya itu dia sadar, berhenti dari perbuatan dosanya ya. Tapi orang yang tidak berdosa diberikan ujian karena akan diangkat derajatnya pada level yang lebih tinggi ya. Jadi Anda harus bersungguh-sungguh, harus senang diberikan ujian ya. Nanti sekarang udah level berapa? Berapa kuliahnya? Masih semester 1 saya. Semester 1 ya, masih lama ya. Iya, masih lama. Nanti akan melewati puluhan ujian ya. Iya. Jangan takut. Ya. Sebab tujuan itu untuk Anda ya. Iya. Dan ujian itu orang menjadi handal ya. Jadi tangguh ya. Karena dia itu mendapatkan latihan-latihan yang banyak ya. Nah, dengan sikap optimis ya, positif ya, percaya diri ya, maka setiap ujian itu akan mudah kita tanggulangi, kita hadapi. Ya. Baik, mungkin ini pertanyaan dari pribadi saya gitu Pak ya. Bapak kan ini sangat berpengalaman gitu tentang kehidupan. Gimana cara Bapak merencanakan gitu kehidupan yang misalkan Bapak udah melewati kegagalan gitu ya. Pertama kali waktu muda, terus tiba-tiba Bapak mulai bangkit lagi. Nah, itu tuh gimana awal mula perencanaan Bapak untuk membangkitkan diri lagi dalam keadaan terpuruk itu gitu? Ya.
Jadi perjalanan hidup manusia itu tidak rata, ya, tapi bergelombang, ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya. Sukses, ya. Sukses. Kemudian dapat ujian, ya. Ya kita jangan sampai berhenti di perjalanan, ya. Jadi harus berjalan sampai ke batas, berlayar harus sampai ke pulau. Kalau itu peribahasa kan? Betul, betul. Jadi ujian-ujian ini kan bapak katakan tadi, ya. Ujian itu tujuannya itu untuk meningkatkan derajat kita, ya. Nah, bersyukurlah, ya, kita mendapatkan ujian, ya. Makin berat ujian, berarti derajat kita itu akan ditingkatkan lebih tinggi lagi, ya. Dengan sikap optimis seperti demikian, maka ujian itu yang jadi tidak berat, ya, jadi ringan, ya. Tapi kalau belum apa-apa dianggap ujian itu sebagai hambatan, ya, sebagai musuh, ya, nah itu barangkali tidak akan memberikan manfaat bagi kita, ya. Ya Allah itu sengaja, ya, memberikan berbagai ujian, berbagai tantangan, supaya kita jadi orang yang handal, ya. Dan memang hidup itu tidak mudah, ya. Hidup itu suatu perjalanan naik turun, ya. Ya memang kadang-kadang jalan itu datar, ya. Kadang-kadang turun, kadang-kadang tanjak ke luhur, ya. Itu harus kita hadapi, ya. Semua orang begitu, ya. Ujian manusia biasa misalnya ringan, ya. Coba para nabi itu ujiannya sangat berat, ya. Lebih berat daripada kita, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita menghadapi ujian itu harus bahagia, harus senang, harus optimis. Tapi tentu saja kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak mungkin kita mendapat hasil apabila usaha kita tidak sungguh-sungguh, setengah-setengah. Usaha setengah-setengah hasil juga kan setengah-setengah. Nah, itu, ya. Mungkin ada satu lagi ini terakhir, ya, dari Pak, tim kita, ya Pak. Kita tuh harus gak sih mempunyai warisan yang harus ditinggalkan gitu sebagai manusia, dan gimana hidup panjang ini tuh bernilai gitu di sisi Allah, Pak? Ya. Nah, memang kita punya cita-cita, ya. Jadi dalam hidup itu harus ada maknanya. Ada sesuatu yang diberikan kepada umat, ya. Nah, dalam Islam itu kalau orang punya kekayaan itu jangan dimakan sendiri, ya. Kalau kekayaannya berupa macam punya tanah yang luas, coba sebagian diwakafkan, ya. Sebab wakaf tanah itu akan bermanfaat dunia dan akhirat sepanjang masa sampai akhir zaman, ya. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi kita juga bisa mewakafkan yang lain, wakaf tenaga, wakafkan pikiran, ya. Nah, Anda sebagai mahasiswa harus ada keinginan yang membuat karya-karya ilmiah yang bermanfaat bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bukan hanya melaksanakannya itu karena mendapat tugas, ya, tapi ada keinginan memberikan sesuatu yang baik untuk umat, ya. Nah, itu yang paling bagus, ya. Nah, jadi manusia yang baik itu kata sebaik manusia adalah orang yang besar manfaatnya bagi orang lain. Berusahalah bermanfaat bagi orang lain dalam berbagai bidang, ya. Nah, kalau kita sedang jalan-jalan melihat orang susah, bantulah, ya. Yang menyesakan, ya. Jadi berusaha dalam kehidupan ini jadi orang yang ada manfaatnya. Milikilah tangan di atas, jangan tangan di bawah. Mintalah pada Allah, ya. Pada manusia jangan meminta, harusnya mau memberi, ya. Ya. Nah, dengan demikian maka kita akan menjadi manusia yang bermakna, ya. Tujuan utama kita bahagia di dunia dan mendapatkan surga di akhirat. Apa bisa? Semua orang bisa, asal mau. Ya. Sebab Allah membuat suatu ketentuan, ya. Kalau kita akan berbuat baik, meskipun tidak dilaksanakan, sudah tercatat kebaikan itu, ya. Betul. Tapi kalau kita akan berbuat jahat, tidak melaksanakan, tidak ada hukumannya, ya. Betul. Kan bukan main, ya, kebijakan Allah itu, ya. Akan niat saja akan berbaik, ya. Siapa namanya? Alfi misalnya, ya. Saya berniat kalau jadi orang kaya itu akan memberikan sumbangan sebesar-besarnya lah, ya. Misalnya sekarang ada musibah, ya, di Sumatera, ya. Dengan uang sebesar-besarnya, itu niat saja itu udah ada nilainya, ya. Tapi kalau kita akan berbuat baik, ya, berbuat jahat, kalau tidak dilaksanakan, tidak ada sanksinya, ya. Nah, itu gambaran bahwa Allah itu sangat mencintai kita, ya. Kita berasal dari surga, Allah mengharapkan kita kembali pada surga, ya. Tidak ada keinginan Allah itu kembali kepada neraka. Nah, neraka itu hanya ancaman saja, ya. Sama manusia kalau tidak diancam suka poho, ya, lupa diri, ya. Lupa diri. Dan jadi yakinlah Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah sangat dekat, lebih dekat di urat nadi kita, ya.
Allah bersama kita dimanapun kita berada. Jadi kalau ada susah mintalah kepadanya. Ya, Allah senantiasa terbuka. Ya, minta apa saja sampaikan pada Allah. Jangan jadi peminta-minta pada manusia. Ya, dan peminta-minta itu tangan di bawah. Kalau tangan di bawah itu berarti Anda sudah merendahkan diri. Ya. Jadi kalau tangan di atas, Anda sudah memposisikan diri ada di tingkat yang lebih tinggi. Nah, mudah-mudahan saja tayangan yang sebentar ini ada manfaatnya, khususnya bagi Bapak sendiri supaya ada amal baiknya ya, bagi para mahasiswa dan mungkin ya masyarakat luas yang ikut ya mendengarkan apa sampai juga ada manfaatnya. Ya. Mohon maaf tentu atas segala kekurangan dan kehilapan Bapak sebagai manusia ya. Jadi tidak pernah sempurna apa yang disampaikan oleh kita. Itu aja barangkali. Ya baik teman-teman, hidup bukanlah kebetulan dan manusia tidak diciptakan tanpa tujuan. Teman-teman, kita harus memiliki, untuk mencapai tujuan yang jelas, kita harus memiliki optimisme yang tinggi dan juga mimpi yang sangat tinggi juga untuk bisa mencapainya. Jangan pernah kita merasakan hal yang pesimis pada diri kita, dan jangan juga kita merendahkan diri kita hanya karena kita tidak terlalu confidence gitu. Baik, sekian dari podcast kami di sini. Semoga teman-teman di sini memiliki manfaat yang akan didapatkan dari pengalaman Pak Prof Samsuri di sini. Sekian dari saya Alvin Nur Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Maaf kalau misalkan saya ada kata-kata yang tidak sama-sama ya. Terima kasih ya atas kesempatan Bapak menyampaikan tausiah pada hari ini.